Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan ngomongin soal dunia freelance. Nah, dan nanti gue juga akan share ke kalian beberapa tips buat kalian yang berminat untuk memulai karir sebagai seorang freelancer. Ketika kita ngomongin soal freelance, mungkin banyak dari kalian yang akan terpikir langsung, wah sesuatu hal yang menantang atau mengerikan karena ketidakpastian yang ditawarkan. Dibandingkan kalau misalkan kalian kerja full time di sebuah perusahaan 9 to 5 di mana kalian sudah punya tanggal pasti kapan mendapatkan gaji. Penting untuk diingat menurut gua bahwa freelance itu bukanlah untuk semua orang ya. Karena tergantung dari situasi kalian seperti apa, kebutuhannya juga apa. Jadi kalian yang perlu evaluasi sendiri apakah kalian bisa untuk mengambil resiko dalam dunia freelance atau tidak. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut dan semoga kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Karena gue akan share dari pengalaman gue sendiri sebagai seorang freelancer. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas tips yang pertama untuk memulai karir sebagai seorang freelancer. Menurut gue pribadi, modal awal yang sangat penting dalam memulai sebuah karir freelance adalah skill. Apakah skill kalian sudah memenuhi standar dari industri profesional atau belum? Karena skill kalian itu akan sangat menentukan seberapa besar peluang atau kesempatan kalian bisa mendapatkan klien. Cara untuk cek skill kita sudah memenuhi standar dari industri atau belum adalah simpelnya ketika ada orang yang mau bayar buat jasa kalian, itu artinya skill kalian sudah memenuhi industri profesional. Kalau belum, jangan berkecil hati, kalian bisa terus belajar, terus asah kemampuan kalian, atau bisa juga dengan belajar dari orang yang sudah profesional, orang yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Jadi kalau misalnya kayak gitu pasti akan ada kesempatan di mana kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan kemudahan di zaman sekarang ini, teman-teman bisa mendapatkan peluang yang lebih besar dengan bantuan yang namanya internet. Kalian bisa memanfaatkan peran internet secara lebih maksimal lagi untuk mendapatkan klien. Salah satu caranya dengan bergabung di marketplace penyedia jasa freelance seperti Sociabuzz Gigs. Di Sociabuzz Gigs ini, kalian bisa menjual jasa atau skill kalian, misalnya fotografi, editing, desain, atau bikin website, dan sebagainya. Dengan adanya marketplace seperti Sociabuzz Gigs ini, teman-teman bisa mendapatkan peluang yang lebih besar lagi untuk mendapatkan klien dan juga mendapatkan penghasilan tambahan. Cara daftarnya pun juga nggak ribet. Teman-teman tinggal perlu luangin waktu aja sebentar untuk isi data-datanya dan teman-teman udah bisa menjual jasa kalian di Sociabuzz Gigs. Supaya lebih jelas, kita langsung aja praktekin gimana sih caranya daftar di Sociabuzz Gigs ini. Yuk. Oke, yang pertama-tama teman-teman bisa langsung aja buka websitenya di sociabuzz.com. Lalu klik daftar di bagian yang tulisannya ada Sociabuzz Pro. Nah, setelah itu klik tombol daftar, bisa pakai Gmail ataupun mungkin ada akun lain juga bisa, tinggal daftar aja, isi data-datanya. Setelah isi data-data kalian, nama, profil, dan segala macamnya, kalian tinggal klik aja tombol selesai di bawah. Setelah sudah masuk, kalian bisa ke bagian yang ada Sociabuzz Gigs-nya ini, tinggal klik yang edit profile. Di bagian edit profile ini teman-teman bisa masukin data-data kalian, misalkan mau taruh foto, terus juga alamat, kota domisili, dan segala macamnya bisa kalian lengkapin di bagian edit profile ini. Lalu masih di halaman yang sama, teman-teman tinggal scroll ke bawah aja. Ini udah ada tulisannya tambah paket jasa yang ingin dijual. Lalu di halaman ini teman-teman juga tinggal isi aja data-datanya, isi judul, kategori, deskripsi. Teman-teman bisa memberikan judul dari jasa yang kalian tawarkan dengan singkat, jelas, dan menarik supaya lebih menarik minat calon klien kalian. Lalu kalau sudah isi judul, kalian bisa pilih kategori dari jasa yang kalian tawarkan, terus juga mengisi deskripsinya untuk penjelasan lebih lanjut. Di Sociabuzz Gigs ini, teman-teman bisa menawarkan hingga 3 paket jasa yang kalian ingin tawarkan. Kalau misalkan cuma satu yang kalian tawarkan, cukup isi bagian paket A aja, tapi kalau misalkan lebih dari satu, kalian bisa isi di bagian paket B ataupun paket C. Oh ya, pastikan juga kalian menjelaskan secara detail apa saja perbedaan paket yang satu dengan yang lainnya kalau misalkan lebih dari satu paket. Nah, setelah kalian isi soal deskripsi, kategori yang tadi itu, kalian bisa upload cover image yang menarik dari jasa yang kalian tawarkan, terus juga contoh hasil pekerjaan, ya semacam portofolio gitulah dari hasil pekerjaan yang sudah kalian lakukan selama ini. Setelah kalian isi semua data-datanya, jangan lupa untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum kalian memposting jasa yang kalian tawarkan. Oke, kalau misalnya sudah baca syarat dan ketentuannya, tinggal centang-centang aja kalau kalian setuju dengan syarat dan ketentuan yang ada. Lalu setelah itu kalian tinggal klik aja tombol di bawah ini, simpan dan selesai.
Nah, kalau misalkan sudah selesai, artinya jasa yang kalian tawarkan itu sudah diposting di marketplace Sociabuzz Gigs ini. Jadi nanti kalau misalkan ada orderan yang masuk, kalian akan mendapatkan email notifikasi dan juga kalian bisa respon lebih lanjut di sana. Proses paymentnya juga nggak ribet kok, karena klien akan transfer dulu 100% ke Sociabuzz Gigs. Nanti ketika pekerjaan sudah selesai, Sociabuzz akan mengirimkan dana tersebut ke akun saldo Sociabuzz kalian. Dan nanti kalian bisa mencairkan saldonya ke rekening kalian atau juga ke akun GoPay kalian. Jadi bisa dibilang cukup simple sih proses paymentnya. Gimana? Nggak ribet kan? Lumayan banget loh sekarang ada marketplace seperti Sociabuzz Gigs ini, karena akan sangat membantu kalian, terutama buat kalian yang baru memulai karir freelance. Kalian bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan klien dan akhirnya bisa juga mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau kalian tertarik, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi untuk pendaftarannya. Setelah tadi kita bahas soal marketplace, next yang gak kalah penting adalah online presence. Online presence yang gue maksud di sini lebih ke arah social media sih. Karena seperti yang kita tahu, kalau di social media itu jumlah penggunanya sangat besar dan di situ kalian bisa mendapatkan peluang lebih besar juga untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau misalkan contohnya gue pribadi yang bekerja di bidang fotografi atau videografi, mungkin salah satu social media yang tepat, yang cukup efektif adalah Instagram. Kalau untuk video, YouTube juga lumayan penting sih, karena gue juga pernah mendapatkan pekerjaan karena mereka nonton video di YouTube gue ini. Jadi ya buat kalian yang bekerja di bidang videografi juga, gue sangat merekomendasikan bikin video di YouTube. Gue yakin gak semua orang punya metode yang sama, jadi kalian perlu explore secara lebih lanjut sendiri sosial media mana nih yang kira-kira berpengaruh dan juga cocok untuk bidang kalian. Mungkin kalian bisa coba Pinterest atau LinkedIn atau mungkin sosial media lainnya, Facebook dan segala macamnya. Kalian perlu explore lebih lanjut mana yang cocok buat kalian. Carilah platform yang bisa memberikan exposure hasil-hasil karya kalian secara maksimal. Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir, oke, kok tipsnya jadi disiplin? Tapi coba dengerin dulu, karena menurut gue ini adalah tips yang gak kalah penting dengan tips-tips yang sebelumnya. Menurut gue pribadi, kalau kalian mau masuk ke dunia freelance, kalian harus punya yang namanya disiplin. Karena secara tidak langsung, kalian adalah bosnya. Jadi kalian yang menentukan apakah mau dikerjain atau enggak, mau sekarang atau nanti. Jadi cukup berbeda ketika kalian kerjanya full time 9 to 5 di sebuah perusahaan. Jadi ketika ada project tertentu, kalian harus mau nggak mau harus kerjain sekarang. Karena ada atasan yang ngawasin, jadi kalian nggak bisa undur-undur. Dan juga waktu kerjanya lebih pasti 9 to 5 Senin sampai Jumat. Tapi beda ceritanya kalau kalian freelance. Misalkan kalian ada project nih, dan deadline-nya 2 minggu lagi. Nah, kalian bisa milih nih, mau dikerjain sekarang, atau nanti H-3, atau bahkan H-1. Gue sendiri biasanya akan mengusahakan untuk hasilnya jadi lebih cepat, karena menurut gue kliennya juga akan senang ketika hasilnya jadi lebih cepat. Dan akhirnya pun gue juga punya waktu luang atau bisa fokus ke pekerjaan yang selanjutnya. Jadi nggak terlalu lama stuck di satu project dan akhirnya project lain juga jadi terhambat. Kalau gue tipenya kayak gitu sih, jadi paling seneng tuh kalau pekerjaan bisa cepat selesai dibandingkan nunggu nanti. Karena menurut gue ketika pekerjaan udah selesai nih, terus gue punya waktu santai, waktu luang, gue pengen itu dimanfaatkan secara maksimal. Jadi nggak ada beban pekerjaan sama sekali. Jadi biasanya walaupun deadline-nya masih lama, gue selalu mengusahakan supaya bisa cepat selesaiin projectnya. Dan ngomongin soal freelance, menurut gue freelance itu nggak ada hari liburnya. Gue sering kok misalkan ngerjain editan dari pagi sampai tengah malam supaya bisa deliver hasilnya lebih cepat ke klien. Biasanya Senin sampai Minggu bisa dibilang ada aja kerjanya, dan ditambah lagi gue bikin video YouTube kayak gini, yang akhirnya lebih jarang lagi gue punya hari libur. Nah, makanya menurut gue disiplin ini sangat-sangatlah penting buat kalian yang mau memulai karir sebagai seorang freelancer. Harus bisa memotivasi diri sendiri dan juga nggak menunda pekerjaan. Jadi menurut gue ini adalah salah satu tips yang kelihatannya sederhana tapi sangat-sangatlah penting. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu atau bisa belajar sesuatu lewat video ini, terutama mungkin buat teman-teman yang baru mau memulai karir sebagai seorang freelancer. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye!